Ah, ya muncul ya. Jadi data pemilih potensial ini itu adalah data hasil filter ya. Data hasil filter yang berasal dari sumber data DPT. Nah, data pemilih potensial inilah yang perlu kita bangun, yang perlu kita pelihara, yang perlu kita tanamkan hubungan emosional. Ya, agar apa? Agar pemilih potensial ini benar-benar mau mengusung kandidat. Nah, dengan adanya pendataan pemilih potensial ini, tentunya tim dan para calon kandidat itu bisa lebih terarah ya dalam melakukan program kerja kampanyenya ya. Begitu. Ya, contohnya begini. Kalau kita dalam satu wilayah TPS itu punya 5 pemilih yang berpotensi, kalau kita pelihara pasti hasilnya akan baik. Karena apapun itu, kalau kita pelihara dengan baik, maka hasilnya akan baik. Sebagai contoh, kalau kita menanam pohon, kita siram tiap hari, kita beri pupuk, dan hasilnya, buahnya itu akan banyak. Ya, begitu juga pemilih potensial. Kalau dalam satu TPS itu kita punya 5 pemilih potensial, kalau kita pelihara dengan baik, 5 pemilih potensial ini pasti akan berkembang menjadi banyak. Itulah kunci sukses seorang calon pemimpin dalam memenangkan persaingannya di pemilu atau di pemilu kada. Ya, kuncinya itu sebenarnya. Atau mungkin kita mau lihat juga, saya mau lihat pemilih yang abu-abu. Nah, yang kan pemilih abu-abu itu kan jangan dibuang ya. Tipe pemilihnya aja di sini, tipe pemilih potensial di sini. Saya mau lihat pemilih yang abu-abu. Nah, kan di sini ada potensial dan abu-abu. Nah, oh ternyata yang abu-abu cuma satu. Siapa pemilihnya namanya? Pemilih 415. KTP-nya ini, nomor telepon ini, TPS-nya ada di TPS 3 Kelurahan Jurtim. Alamatnya ini. Nah, kalau saran saya ya, yang pemilih abu-abu itu jangan dibuang. Jadi biarkan dia mempunyai beberapa pilihan. Misalkan dia punya pilihan calon kandidat yang di sebelahnya, tetangga kita, ya kan, yang di sebelahnya lah, ada beberapa. Nah, kita beri dedikasi, tapi jangan memaksa dia. Caranya, kita sebagai kandidat, kita tunjukkan etikat baik kita, sikap baik kita terhadap pemilih yang abu-abu, bahwa kita itu lebih baik daripada kandidat-kandidat yang lain. Nah, begitu caranya. Jadi jangan dibenci pemilih yang abu-abu, biarin aja. Tetap rangkul dengan baik. Nah, nanti secara emosional, si pemilih abu-abu itu, dia akan memilih. Makanya kita sebagai kandidat calon wakil rakyat, kita tunjukkan kepada pemilih yang abu-abu itu bahwa kita ini kandidat yang terbaik daripada kandidat yang lainnya gitu. Nanti secara otomatis dia pasti akan pilih kita gitu. Jadi diberikan dedikasi ya, jangan dibuang. Gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Dan pada video kali ini saya ingin mensimulasikan sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 423. Aplikasi ini bisa dikatakan 90% ya, itu sama dengan aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial yang versi 3.23. Cuman yang membedakan kalau versi 3.23 itu diperuntukkan untuk para calon anggota DPRD atau DPR RI yang ingin bersaing di kancah pemilu
Sedangkan aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 423 itu dikhususkan untuk para calon kepala daerah yang ingin bersaing di pemilu kada, ya. Jadi aplikasi yang ini itu khusus untuk calon kepala daerah seperti wali kota, bupati, gubernur yang ingin bersaing di pemilu kada. Oke, langsung saja di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 423. Saya masukkan dulu username-nya, lalu password. Saya login. Nah, ini adalah form profil dari aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 423. Jadi yang beda tuh ini ya. Kalau versi 3.23 itu agak sedikit berbeda. Nah, di aplikasi ini sudah ada menu, yaitu ada menu setting, menu data DPT, menu data anggota, menu rekap perolehan suara, menu output data anggota, menu laporan perolehan suara, menu surat saksi dan form isian, dan menu kirim pesan WhatsApp, ya. Kalau secara keseluruhan untuk daftar menu ini itu sama ya dengan versi 3.23, itu sama. Ya. Nah, ini menu settingnya. Menu setting ini terdiri dari menu setting kabupaten atau kota, menu kecamatan, menu desa dan kelurahan, menu wilayah, dan menu setting nama TPS. Saya buka ya untuk menu kabupaten atau kotanya. Nah, untuk setting nama kabupaten atau kota itu user cukup menginput di sini saja ya. Nanti nomor dan kode ini itu akan muncul dengan otomatis ya. Begitu juga dengan nama kecamatan. Contoh di sini saya masukkan nama kecamatan ya. Kecamatan Pesugihan. Nah, di sini ya. Jadi aplikasi sudah meng-create secara otomatis untuk nomor dan kode kecamatan ini, gitu. Oke, saya klik back lagi. Di sini ada menu desa dan kelurahan. Ya, di sini ya. Nah, begitu juga untuk input setting nama wilayah desa atau kelurahan. Contoh di sini saya masukkan nama desa atau kelurahannya. Kelurahan apa ya? Kelurahan Jurbar. Nah, di sini ya. Nomor dan kode itu sudah secara otomatis muncul. Lalu untuk Kelurahan Jurbar misalnya dia ada di kecamatan mana nih? Di Kecamatan Pesugihan. Nah, jadi setelah tadi kita input setting nama kecamatan, nanti akan muncul di sini ya, teman-teman. Sudah langsung link di sini. Nah, misalnya di sini untuk Kelurahan Jurbar itu kecamatannya itu misalnya Kecamatan Pesugihan. Kotanya saya pilih Tenggo Selatan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini bisa disetting sesuai dengan kondisi wilayah si user masing-masing. Ya. Oke, saya klik back. Di sini ada setting wilayah. Nah, untuk setting wilayah ini variabelnya bebas ya. Bisa diinput. Jadi ini semacam kayak pemetaan nih. Jadi ini bisa diinput nama unit wilayahnya itu misalnya TPS ya, atau mungkin bisa juga diinput nama wilayahnya itu per RT, atau bisa juga dengan per unit wilayah, misalkan organisasi, misalnya majelis, Karang Taruna,
atau apapun organisasi itu ya. Cuman di sini saya contohkan itu adalah wilayahnya itu saya buat per TPS. Ya. Jadi ini saya buat wilayah pemetaannya itu per TPS. Nah, di sini tinggal input alamat, RT, RW, lalu kelurahannya atau desanya. Sebagai contoh di sini saya akan input misalnya apa ya? Wilayahnya Karang Taruna ya. Kartun Jurbar. Misalnya gini, Kartun Jurbar. Karena Jurbar belum saya contohkan di sini. Kartun Jurbar ya. Nah, nih langsung meng-create ya nomornya. Jalannya itu misalkan jalan menuju surga. Nah, ini saya hapus. Misalnya RT-nya itu sebentar. Ini saya hapus juga. RT-nya RT 2, RT 4. RT 4, RW 4 maksudnya. Di sini kelurahannya tinggal pilih ya, karena saya tadi sudah input ya untuk kelurahan Jurbar. Nah, saya pilih aja di sini. Kelurahan Jurbar. Nah, gitu ya. Saya klik back. Lanjutnya saya ingin setting nama TPS. Nah, yang asik yang ini nih. Ini saya hapus dulu nih. Nah, untuk setting nama TPS atau data TPS itu cukup di input nomor TPS-nya saja ya. Nomor TPS, alamat, terus RT, RW, lalu desa atau kelurahannya ya. Misalnya di sini di Jurbar ada data TPS yang akan saya input. Misalkan TPS berapa ya? TPS 4 lah. TPS 4 jalan misalkan alamatnya di Jalan Rambutan. Jalan Rambutan ya. Jalan di kampung Jalan Rambutan misalnya ya. RT-nya itu RT 4. Ya, RT 4. Saya coba buka dulu wilayahnya. RT 2 RW 4. Misalnya di sini RT 2 RW 4. Nah, di sini saya tinggal pilih Kelurahan Jurbar. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada data yang sama, nah sebenarnya gampang. Misalnya di Jalan Rambutan itu ada beberapa TPS. Nah, caranya tinggal di ini aja. Tinggal di blok gini ya. Lalu copy, enter. Nah, gitu ya. Nah, di sini tinggal ubah. Misalnya TPS 1 gitu. Mungkin apa di sini TPS 1, di sini TPS 4. Gitu ya. Oke, nanti dari data TPS ini ya teman-teman, dari data TPS yang sudah kita input ini ya. Nanti dia akan muncul di sini. Di rekap perolehan suara, di sini ada rekap suara per TPS. Nah, di sini ya. TPS 1 Kelurahan Jurbar ya, Kecamatan Pesugihan. Untuk nama koordinator TPS atau saksinya itu masih kosong karena saya belum input data koordinator ya. Begitu juga untuk TPS 4 Kelurahan Jurbar ya, dia sudah muncul di sini. Nah, nanti akan munculnya seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bagaimana sih kalau misalkan dua kelurahan itu ada nomor TPS yang sama. Nggak perlu khawatir karena di aplikasi ini akan meng-create nomor TPS per desa atau kelurahan seperti ini ya. Nah, contoh di sini ada TPS 1 di Kelurahan Pondok Fetung. Nah, di Pondok Karya pun juga ada TPS 1. Ya, begitu juga di Kelurahan Jurtim ada TPS 1 ya. Oke, saya lanjut klik back. Klik back lagi. Saya masuk ke menu setting. Nah, di menu setting ini sudah saya input semua ya. Nah, sudah saya contohkan semua. Ini sudah. Nah,
user itu pertama kali ya, yang pertama kali harus dilakukan sebelum mengoperasikan aplikasi ini secara keseluruhan, yaitu pertama kali yang harus user lakukan adalah melakukan setting ini. Ya. Jadi ini sangat penting sekali gitu. Oke, saya klik back. Selanjutnya setelah menu setting, saya akan masuk ke menu data DPT. Nah, ini adalah data DPT. Jadi data DPT ini itu sebagai sumber data, ya, sebagai sumber data di dalam aplikasi ini, ya. Jadi kalau teman-teman sudah punya data DPT, maka tinggal pindahkan saja data DPT-nya ke dalam form sumber data DPT yang ada di aplikasi ini, ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang saya masukkan. Contoh di sini saya ingin memasukkan data DPT untuk Kelurahan Jurbar yang tadi sudah saya input, ya. Nah, di sini saya contohkan ini aja deh, saya tarik. Saya tarik begini ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, untuk nomor KTP ini itu nggak boleh ganda. Karena kalau ganda nanti aplikasinya akan menolak. Contoh di sini saya ingin menginput nomor KTP yang sudah saya input, misalnya nomor KTP yang ini ya. Nah, misal saya copy, saya masukkan di sini. Nah, dia akan seperti ini. Ada peringatan. Data sudah ada pada sel D466. Silakan masukkan data lain, ya. Nah, tinggal cancel aja. Nanti di sini akan hilang nih. Tuh, hilang ya. Gitu. Nah, di sini saya masukkan nama pemilihnya. Gosong. Ribut. Marbut. Kentut. Cabut. Ut-ut semua nih jadinya. Gendut. Terus baut. Contoh aja ini ya. Bubut. But. Terus apa lagi nih? Ah, ini aja lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melakukan copy paste, itu juga bisa, ya. Misalnya dari luar aplikasi nih, saya nggak mau input satu-satu, ya udah tinggal di copy paste aja. Copy, lalu paste seperti ini. Pastenya paste value ya. Nah, gitu, ya. Gitu. Oke, di sini misalnya di sini laki-laki semua aja lah ini. Terus tanggal lahir ini juga sangat penting ya, tanggal lahir itu. Tanggal lahir ini nanti keperluannya itu di dalam aplikasi ini keperluannya untuk membaca tanggal lahirnya ya, tanggal lahir. Contoh di sini ada Falihatul, misalkan tanggal lahirnya 9 September 1984, misalnya begini ya. Nah, di sini nanti di mana nih, dikirim pesan WhatsApp, saya cari misalkan atas nama Falihatul, ada nggak di sini? Oh, tidak ada di sini ya. Mana nih? Saya masukkan dulu ya. Saya masukkan dulu. Misalnya ini. Saya masukkan, saya pindahkan dulu ke dalam data anggota pemilih potensial ya di sini. Nah, saya masukkan KTP-nya. Nah, dia muncul di sini ya, teman-teman. Tuh. Muncul di sini nih. Ya. Ini saya giniin. Ya. Saya cari di kirim pesan WhatsApp.
Terakhir. Nah, di sini. Nah, bisa dilihat di sini. KTP 1704 Falihatul, status DPT-nya dia adalah DPT. Jenis kelaminnya perempuan. Pemilihnya itu potensial, tanggal lahir 9 September 84. Hari ultahnya Sabtu 9 September 2023. Nah, di sini ada reminder nih. Kurang 2 bulan 28 hari lagi ultah. Nah, mobilenya ini. Nanti di sini tinggal tulis saja pesannya. Selamat ulang tahun gitu ya. Nah, nanti tinggal dikirim saja di sini. Tinggal klik WhatsApp gitu ya. Nanti dia akan langsung ngelink ke WhatsApp web gitu. Ya. Oke, saya kembali ke DPT. Nah, di DPT ini saya masukkan ini ya, tanggal lahirnya. Misalnya ini aja lah. Saya tarik ke bawah. Terus di sini jalannya misalnya tadi jalan apa ya di TPS-nya itu? Jalan Rambutan. Jalan Rambutan. Jalan Rambutan. RT 2 RW 4 Kelurahan Jurbar. Gini ya. Saya pilih ini aja deh, kecamatannya saya ubah. Kecamatan Pesugihannya saya ubah, saya buang di sini ya. Di sini desa kelurahannya Jurbar itu masih di Pondok Aren saja. Wilayahnya ini Kelurahan Jurbar sudah benar. Setting nama TPS-nya juga sudah benar. Nah, di sini saya jadikan satu saja. Kelurahan Jurbar, Kecamatan Pondok Aren. Masuknya TPS 1 lah ya. TPS 1 gini. TPS 1 saya bagi 2. Yang ini saya masukkan TPS 4. Contoh aja teman-teman ya. Nah, gitu. Oke, untuk Jurbar nanti di sini ada input data anggota, ketua koordinatornya untuk Kelurahan Jurbar. Misalnya saya tinggal ambil aja datanya. Untuk Kelurahan Jurbar di TPS 1 misalnya ini. Ya, gosong. Saya copy saja di sini. Di data anggota. Ketua ya. Saya masukkan di sini, saya copy. Namanya gosong ya. Jalan Rambutan, Kelurahan Jurbar, Kecamatan Pondok Aren. Di sini saya copy. Ya. Dia ketua koordinator desa atau kelurahan Jurbar, gitu ya. Nanti saya input lagi koordinatornya. Nah, di sini masuk koordinator untuk ketuanya. Misalnya untuk ketuanya ini saya masukkan dulu. Ini ya, saya masukkan lagi sebagai koordinator juga karena dia selain sebagai ketua dia sebagai koordinator juga dia. Ini ya. Nah, muncul nih. Nomornya ini. Jadi yang ada di Kelurahan Jurbar itu, ini koordinatornya, koordinator desa ya. Koordinator desa. Unit wilayahnya di sini Kelurahan Jurbar. Namanya itu gosong. Ketuanya ya, ketuanya gosong, namanya gosong juga. Gitu. Terus di sini saya masukin lagi untuk apa nih? TPS. Selain gosong ada ribut, misalnya ribut ini sebagai koordinator TPS ya.
TPS yang ada di TPS 1. Saya masukin lagi di sini koordinator. Nah, masukin aja di sini namanya. Tuh, reboot. Ini tinggal dimasukin di sini. Di sini saya ubah jenis koordinatornya, misalnya dia koordinator TPS atau saksi ya. Ini. TPS-nya TPS 1 mana nih? Wilayahnya mana nih? Wilayahnya ada nggak ya? Kelurahan Jurbar. TPS 1, TPS. Kelurahan Jurbar aja ya, di sini Kelurahan Jurbar ya. Terus di sini di TPS-nya tinggal dimasukin aja. Misalnya di bawahnya si ribut itu siapa? Di bawah ribut ini marbut nih. Saya masukin KTP-nya. Kita masukin dia saksi ya di sini. Masukin aja. Nah, marbut. Tinggal giniin aja. TPS 1 Jurbar ya. Di sini masuk di sini tuh, ya kan? Tuh, sudah muncul kan? Yang tadi di input setting TPS masuk nih. TPS 1 Kelurahan Jurbar. Nama koordinatornya misalnya ribut. Ya, koordinatornya ribut. Kita masukin lagi untuk TPS 2. TPS 2 tuh. TPS 4 ya. Nih. Gendut. Data anggota, masukin aja di sini saksinya, KTP-nya, tuh masuk ya, gendut, gitu. Ketuanya seribut, gitu. Masukin sini TPS 4 Kelurahan Jurbar. Nah, marbut gendut, ya. Lalu saya klik back. Nah, dari data anggota itu nanti akan muncul di sini teman-teman. Rekap perolehan suara, rekap suara per TPS. Nah, di sini ya. Tuh, ya kan? Koordinator TPS 1 saksi, ribut membawahi koordinator TPS yang namanya marbut dan gendut gitu. Ya. Untuk Kelurahan Jurbar. Gitu teman-teman. Nah, setelah input data anggota ini, misalnya di sini saya masukkan semua nih pemilih potensialnya di mana nih? Di DPT. Misalnya untuk mana ya? Kelurahan Jurbar. Nah, misalnya ini kebetulan memang ini adalah pemilih potensial semua. Ya udah di sini saya masukin aja. Dia pemilih potensial ini. Ya muncul ya. Jadi, data pemilih potensial ini itu adalah data hasil filter ya. Data hasil filter yang berasal dari sumber data DPT. Nah, data pemilih potensial inilah yang perlu kita bangun, yang perlu kita pelihara, yang perlu kita tanamkan hubungan emosional. Ya, agar apa? Agar pemilih potensial ini benar-benar mau mengusung kandidat. Nah, dengan adanya pendataan pemilih potensial ini, tentunya tim dan para calon kandidat itu bisa lebih terarah ya dalam melakukan program kerja kampanyenya. Ya, begitu. Ya, contohnya begini. Kalau kita dalam satu wilayah TPS itu punya 5 pemilih yang berpotensi, kalau kita pelihara, pasti hasilnya akan baik. Nah, karena apapun itu, kalau kita pelihara dengan baik, maka hasilnya akan baik. Sebagai contoh, kalau kita menanam pohon, kita siram tiap hari, kita beri pupuk, dan hasilnya buahnya itu akan banyak. Ya. Begitu juga pemilih potensial. Kalau dalam satu TPS itu kita punya 5 pemilih potensial, kalau kita pelihara dengan baik, 5 pemilih potensial ini pasti akan berkembang menjadi banyak.
itulah kunci sukses seorang calon pemimpin dalam memenangkan persaingannya di pemilu atau di pemilu kada. Ya, kuncinya itu sebenarnya. Oke, lanjut di sini saya langsungin aja ya. Langsung saya copy di sini. Nah, untuk nama koordinatornya misalnya untuk si Goso Ribut aja ya, Ribut. Namanya Ribut. Untuk Jurbar ini. Nah, dari hasil dari hasil data ini, teman-teman nggak usah khawatir nanti pada saat akan mencari data. Dari hasil data input ini ya, nanti dia akan menghasilkan output ya, output data anggota. Nah, untuk output data anggota ini sudah ada output koordinator, output pemilih potensial, output anggota saksi ya. Di sini saya buka output koordinator. Nah, di sini ada base of filter data. Base of filter datanya itu bisa dipilih berdasarkan all, bisa dipilih berdasarkan jenis koordinator, bisa dipilih berdasarkan nama ketua. Misalnya kalau ini saya pilih all, maka yang muncul adalah all semua nih ya kan, bisa dilihat semuanya kan, semua data. Nah, sekarang saya mau di sini mau saya pilih misalnya jenis koordinator. Nah, jenis koordinator wilayah misalnya. Mau di wilayah mana nih? Saya mau wilayah desa dan kelurahan. Berarti yang muncul adalah koordinator data koordinator, semua data koordinator berdasarkan desa atau kelurahan. Nah, di gini. Ini untuk kelurahan Pondok Petung. Koordinatornya siapa? Nama kornya di sini. Burjo. Pondok Karya, nama kornya Cilok. Kelurahan Jurtim, nama kornya siapa? Veniari ya. Kelurahan Jurbar, nama kornya Gosong. Ketuanya siapa? Gosong ya, Gosong sendiri. Gitu. Terus untuk Veniari ketuanya siapa? Dok Redas. Kelurahan Pondok Karya ketua koordinatornya Dok Redas juga, gitu ya. Nah, misalnya di sini saya mau pilih berdasarkan TPS atau saksi. Kita buka. Wah, saksinya baru ada 2 nih. Saksinya baru ada 2 misalnya. Jadi ada nama koordinator baru Tipas sama Ribut ya, Tipas sama Ribut. Nih. Oh, kalau Tipas itu untuk Kecamatan Pondok Aren, tapi kalau Ribut itu untuk Kelurahan Jurbar ya. Jadi bisa dilihat. Terus mau berdasarkan koordinator apa nih? Wilayah. Maka yang muncul adalah koordinator wilayah semua. Bisa dilihat di sini ya jenis koordinatornya ya. Bisa dilihat. Oke, misalkan saya mau mencari data koordinator berdasarkan nama ketua. Nah, ketuanya yang misalkan saya di sini nama ketuanya saya pilih Dok Redas, maka yang muncul adalah data koordinator di bawah Dok Redas semua gitu. Nah, ini di bawah Dok Redas siapa aja ketuanya? Nama koordinatornya Burjo, Cilok, Veniari, Tipas gitu. Ya. Oke, di sini saya kembalikan ke all ya. All dulu. Nah, saya klik back. Lalu di sini ada output pemilih potensial. Nah, ini yang dimaksud dengan pemilih potensial nih. Nah, jadi pemilih potensial ini hasil filter ya. Hasil filter dari data DPT. Ya. Jadi yang penting itu dalam persaingan pemilu atau pemilu kada, yang penting itu ya ini pemilih potensial ini, bukan data DPT. Jadi kita jangan jangan muter-muter di data, mencari data DPT. Karena percuma kita mencari data DPT tapi tidak ada pemilih potensialnya juga percuma gitu. Yang terpenting ini, malah kita buang-buang waktu ya kalau kita nguprek aja di data DPT, itu buang-buang waktu. Sangat buang-buang waktu dan hasilnya itu ya ada sih hasil tapi sangat minim. Nah, itu kesalahan, mungkin itu ya, mungkin, tapi bukan kesalahan ini. Mungkin itu
kesalahan strategi sih ya sebenarnya. Strategi aja. Kalau zaman sekarang, jadi kita balik nih strateginya. Gitu. Nah di sini ya, ini all semua data pemilih. Misalkan saya ingin melihat para pemilih yang dibawa oleh Tugo berapa orang sini, gitu. Misalkan Tugo nih, ada Tugo nih ya, namanya Tugo. Misalnya di sini saya pilih, saya pengen pilih pemilih potensial yang dibawa oleh Tugo. Nah, nama koordinator, saya pilih base of filter datanya koordinator, ya. Lalu di sini nama koordinatornya itu saya pilih Tugo. Nih, kan muncul di sini ya. Ini hasilnya nih nanti hasil dari input data anggota tadi ya. Saya pilih Tugo. Nah, yang muncul adalah pemilih potensial yang dibawa oleh Tugo. Ada berapa orang? Oh, ada 14 orang, Rek. Nih, ada 14 orang. Bisa kita cek di sini ya. Potensial semua. Ada abu-abunya nggak nih? Ya. Nah, kalau misalnya ada pemilih, misalkan ada laporan dari Tugo. Pak, ada pemilih si pemilih, misalkan pemilih 415 ini. Pemilih 415 itu kayaknya kemarin dia ada main juga ke caleg sebelah atau mungkin ke calon wali kota sebelah gitu. Ya udah. Pemilih 415 ini itu jangan dibuang ya. Cukup klik back data anggota, pemilih potensial, cari pemilih 415. Nama pilih 415. Mana nih 415? Atau mungkin mau difilter nama koordinatornya berdasarkan si Tugo. Udah cari di sini. Select all. Cari Tugo. Yang pemilih 415. Oh, ini pemilih 415. Tipenya di sini dipilih aja. Tipenya B karena dia abu-abu ya. Nih, berdasarkan laporan dari si Tugo. Nih. Nanti sudah itu, ini kita kembalikan nih, saya kembalikan. Ya. Saya klik back. Saya klik back di output data anggota. Di sini ada output pemilih potensial atas nama Tugo. Ini nanti dia akan berubah di sini teman-teman, warnanya ya. Nah, di sini bisa dilihat warnanya abu-abu ya. Di sini. Begitu ya. Nah, terus saya pengen lihat ada nggak pemilih potensial berdasarkan TPS misalnya ya. Nah, di sini saya pilih aja base of filter datanya berdasarkan nomor TPS. Misalnya saya ingin melihat data pemilih yang ada di TPS, misalnya TPS 1 ya. Pemilih potensial yang ada di TPS 1 kelurahan ini. Ya, saya pilih aja. Ada nggak? Oh, ada nih. Ada berapa orang nih? Ada 42 orang. Nah, seenggaknya dari 42 orang itu setidaknya ada sekitar berapa ya? 30 atau 50%-nya yang milih itu udah bagus banget. Gitu. Ya. Nah, nih, tuh. Atau mungkin kita mau lihat juga. Saya mau lihat pemilih yang abu-abu. Nah, yang kan pemilih abu-abu itu kan jangan dibuang, ya. Tipe pemilihnya aja di sini, tipe pemilih potensial di sini. Saya mau lihat pemilih yang abu-abu. Nah, kan di sini ada potensial dan abu-abu. Nah. Oh, ternyata yang abu-abu cuma satu. Siapa pemilihnya namanya? Pemilih 415. KTP-nya ini, nomor telepon ini, TPS-nya ada di TPS 3 Kelurahan Jurtim. Alamatnya ini. Nah, kalau saran saya ya, yang pemilih abu-abu itu jangan dibuang. Jadi biarkan dia mempunyai beberapa pilihan. Misalkan dia punya pilihan calon kandidat yang di sebelahnya, tetangga kita, ya kan, yang di sebelahnya lah, ada beberapa. Nah, kita beri dedikasi, tapi jangan memaksa dia. Caranya, kita sebagai kandidat, kita tunjukkan etikat baik kita, sikap baik kita terhadap pemilih yang abu-abu, bahwa kita itu lebih baik daripada kandidat-kandidat yang lain. Nah, begitu caranya. Jadi jangan dibenci pemilih yang abu-abu, biarin aja. Tetap rangkul dengan baik. Nah, nanti secara emosional, si pemilih abu-abu itu, dia akan memilih. Makanya, kita sebagai kandidat calon wakil rakyat, kita tunjukkan
kepada pemilih yang abu-abu itu bahwa kita ini kandidat yang terbaik daripada kandidat yang lainnya gitu. Nanti secara otomatis dia pasti akan pilih kita gitu. Jadi diberikan dedikasi ya, jangan dibuang gitu teman-teman. Oke, di sini saya kembalikan lagi ke all. Saya klik back. Nah, di sini ada output anggota saksi ya. Nah, misalnya udah mau deket-deket pemilu nih. Kita sudah ada data saksi belum sih? Misalnya ya. Nah, di sini bisa dicek. Di sini ada wilayah TPS, ya, bisa dicek di sini. Misalnya saya mau lihat all. Nah, makanya yang muncul all. Coba di sini. Untuk saksinya, TPS 1, oh sudah ada saksinya, TPS 2 sudah ada saksi, TPS 3 sudah ada saksi di Kelurahan Pondok Betung ya. Ah, udah ada saksi semua, gitu. Tapi kalau yang belum ada saksinya bisa dicek di sini. Kelurahan mana yang nggak ada, TPS mana yang nggak ada saksi, di situ perlu diisi, gitu. Nah, ini outputnya ya, ini output. Saya klik back. Oh ya, kalau teman-teman misalnya mau cetak ya, mau cetak data pemilih ini, misalnya si Tugo ya minta data, saya minta dong si Tugo ini nama koordinator Tugo, saya minta data pemilih potensial yang ada di bawah saya. Nah, tinggal dipilih aja di sini. Base of filter datanya itu saya pilih nama koordinator. Nah ini, nah, cara apa namanya? Cara ngeprintnya tuh gampang. Di sini kan ada ya. Nah seperti ini, ada filter ini ya. Ada filter begini. Nah di sini tinggal klik blank, kan ada blank ya. Atau mungkin di sini ya. Bentar, yang ada totalnya sih sebenarnya. Nah di sini kan ada blank ya. Misalnya dipilih di nama ketua ini, di sini ada blank, nih blank, blanknya di checklistnya dihilangkan, blank, oke. Nah begini ya, nah ini tinggal di print, nanti ini tinggal di print nih, tuh gitu, jadi bagus. Nah cara ngeprint semua data ini ya, semua data output yang ada di aplikasi ini seperti itu, ya, nanti tinggal di print saja. Oke, untuk output data anggota sudah, saya klik back. Lalu di sini ada laporan perolehan suara. Nah, di sini ada laporan perolehan suara per TPS, per desa atau kelurahan, per kecamatan, per kabupaten, dan per koordinator di sini ya. Nih di sini. Nah, di sini laporan per TPS. Oh, Kelurahan Jurbar belum ada nih, gitu. Ya udah kita tunggu dulu. Nah, misalnya di Jurbar itu rekap suara per TPS-nya sudah ada. Misalnya si Marbut sudah ngasih data untuk di TPS 1 Kelurahan Jurbar Kecamatan Pondok Aren. Ya, Ribut sudah ngasih data. Data DPT-nya taruhlah 300. Gitu ya. Suara sahnya misalnya ada 240. Nih ceritanya nih banyak pemilih ini nih, banyak pemilih golput nih ceritanya, 240. Nah, si calon kalau di sini saya pilihnya ini ya, apa nih? Calon wali kota ya, pasangan wali kota Haji Silaman dan Rabon Hikayat SH. Ya. Misalnya Haji Silaman dan Rabon Hikayat SH itu dapat suaranya itu misalnya agak banyak nih, dapat 100. Ya, di TPS 1 100. Gitu ya. Si gendut datang lagi, dia ngasih data di TPS 4 Kelurahan Jurbar ini agak banyak, ada 400 misalnya gitu ya. Terus jumlah suara sahnya kebenaran di Kelurahan Jurbar ini misalnya pemilihnya itu pemilih yang rajin ya. Ada di sini ada 400 juga. Wah, pemilihnya rajin datang semua. Si calon kita ini ya, si calon wali kota ini yang kita usung itu dapatnya agak banyak, 130. Ya. Mantap kalau begini. Ya, di TPS 4 Kelurahan Jurbar itu calon kita itu dapat 130. Nah, di sini nanti akan muncul di sini. Ya, di output laporan perolehan suara. Di sini bisa dilihat laporan per TPS. Tuh, ya.
Lihat. Kelurahan Jurbar. TPS 4 Kelurahan Jurbar. Dia menduduki ranking 1, teman-teman. TPS 4 Kelurahan Jurbar itu menduduki ranking 1 ya. Ranking 1 nih. Ranking 2-nya Kelurahan Jurtim. TPS 2 Kelurahan Jurtim. Jadi di sini akan meranking dengan sendirinya. Ya, secara otomatis aplikasi ini akan memberikan peringkat berdasarkan perolehan suaranya yang terbanyak ya. Mantap kan? Halo. Tuh. Gini. Nah, saya mau lihat dong perolehan suara. Ini kan per TPS. Kalau per kelurahan bagaimana? Nah, tinggal pilih aja laporan per desa dan kelurahan. Tuh. Di sini tuh. Kelurahan Jurbar. Ternyata Kelurahan Jurbar itu DPT-nya kecil tapi dapat perolehan suaranya paling banyak. Mantep ya. Ranking 1 di atas target, coy. Pemilih abu-abunya Jurbar itu pemilih abu-abu nggak ada. Kalau Jurtim ada nih pemilih abu-abunya 1. Cuman belum kita ubah ya. Nggak tahu dia milih atau enggak. Ya. Perolehan suaranya itu sampai 34 sampai dengan 35%. Misalnya ya. Mantap kalau begini. Nah, ini juga sama ya. Untuk printnya ya begini aja. Nih, blanknya aja dihilangkan nih di sini. Pertama filter ini, ya, blanknya dihilangkan. Nah, seperti ini ya. Tuh. Nanti tinggal di print aja. Widih. Nah, ini per desa atau kelurahan ya. Saya klik back. Di sini ada laporan per kecamatan. Nah, ini laporan kecamatan. Secara keseluruhan, DPT yang ada di Kecamatan Pondok Aren itu ada 4082. Jumlah suara tidak sahnya itu ada 123 sebesar 3%. Jumlah suara sahnya ya 3959 yaitu sebesar 96,99%. DPP-nya data pemilih potensial yang kita perjuangkan pada saat masa kampanye itu sebesar 182 data pemilih potensial. Persentasenya 4,60%. Abu-abunya 1, persentasenya 0,55%. Potensi yang berpotensinya 181. Yaitu sebesar persentasenya itu 99,45%. Lalu suara calonnya 564 di atas target, coy. Sebesar berapa nih? 564 itu persentasenya 14,25%. Dan ternyata perjuangan dari tim calon wali kota si Haji Silaman dan Rabon Hikayat ini itu kerjanya di atas target. Wah, kalau menang seperti ini itu artinya calon kandidat itu harus memberikan ekspektasi yang besar kepada timnya. Jadi jangan lupa, maksudnya begitu. Di atas target. Ya, jadi kita harus yakin kalau misalkan mau mau maju ke dalam pemilu atau pemilu kada. Ya, harus yakin dan optimis kita tuh menang. Tapi cara kerjanya harus cerdas gitu. Oke. Saya klik back. Di sini ada laporan per kabupaten dan kota. Nah, ini laporan per kabupaten dan kota. Karena di sini saya cuma input satu kecamatan. Nah, kalau misalnya kecamatannya banyak ya di sini nanti banyak di sini kecamatan gitu. Akan meranking ya. Gitu ya. Laporan per kabupaten dan kota. Nih. Tuh. Ya. Di sini ada laporan per koordinator. Nah, ini dia, laporan per koordinator. Nah, bisa dilihat. Ada nggak yang di bawah target? Ada nih, siapa nih? Koordinatornya itu si Burjo nih. Nah, koordinator desanya si Burjo nih. Si Burjo yang ada di mana nih? Di desa Jurbar. Desa Jurbar itu di bawah target. Nah, di sini nih. Jumlah suaranya cuma 5. Misalnya gitu ya. DPP-nya 20 tapi jumlah suara cuma 5. Contoh aja ini ya misalnya. Jadi kita bisa menilai kinerja dari masing-masing koordinator. Ya. Kalau dia kinerjanya bagus, maka statusnya bisa di atas target. Tapi kalau kinerjanya kurang bagus bisa di bawah target atau bahkan nihil gitu. Ya. Oke, saya klik back. Oh, sudah selesai ya di sini. Oh iya, yang terakhir ya, satu lagi.
Satu lagi yaitu adalah rekap suara calon. Nah, di aplikasi ini juga dilengkapi dengan rekap suara calon kepala daerah. Saya klik rekap suara calon kepala daerah. Nah, ini adalah form rekap perolehan suara calon kepala daerah, ya. Misalnya di sini ada 10 kandidat di sini ya. Ada kandidat 1, kandidat 2, kandidat 3, dan Haji Saliman dan Rabon Hikayat SH ini ada di nomor urut 4. Ini ada 10 kandidat ya. Misalnya di sini hari pertama. Hari pertama saya memperoleh data, misalnya total pemilih DPT di hari pertama untuk di wilayah Tenggo Selatan ini. Misalnya hari pertama berapa ya? Hari pertama 1000. Ya, 1000 data pemilih tetap. Lalu total suara sahnya misalnya di sini ada 920 taruhlah. 920. Nah, kandidat 1 di hari pertama memperoleh suara misalnya taruhlah di sini 200 lah ya. 200. Kandidat 2 dapat 150. Kandidat 3 itu dapat misalnya 300 ya. Nah, kandidat 3 dapat 300, dia naik nih. Nah, Rabon Hikayat, si Haji Saliman dan Rabon Hikayat ini belum nih. Totalnya 650. Berarti 300. Saya masukkan di sini 400 lah. Nah, biar si Haji Saliman itu ada di atas. Lalu 1050 berarti sekitar 130. Ini saya kurangin misalnya 250. Di sini 380. $320 aja. Nah, naik ya di sini, bisa diperhatiin nih. Haji Saliman dan Rabon Hikayat SH nomor urut 4 jadi naik. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk rekap perolehan suara calon. Nah, itulah gambaran aplikasinya ya. Sampai di sini selesai. Nah, jadi seperti itu ya. Gambaran tentang aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 423. Jadi aplikasi ini khusus untuk kandidat calon kandidat kepala daerah ya, seperti calon wali kota, calon bupati, calon gubernur ya, gitu. Jadi ini untuk mencatat dan memetakan ya kan data pemilih potensial, yaitu pemilih-pemilih yang punya potensi untuk mengusung kandidat. Nah, gitu, teman-teman. Oke, selain tadi, aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan surat mandat saksi ya di sini. Nah, nih surat mandat saksi. Nah, ini surat mandat saksinya. Jadi nanti pada saat kita akan memberikan mandat kepada saksi itu sudah tidak perlu membuat surat mandat saksi lagi. Jadi sudah tinggal ngeprint aja di sini ya. Tuh. Tinggal tanda tangan ketua dan sekretaris. Ya, selain itu di sini juga ada formulir isian daftar pemilih. Nah, jadi cara kerjanya ya untuk tim sukses itu, yang pertama itu
formulir isian daftar pemilih ini itu di print. Ya, di print. Ini ada 2 lembar. Di print. Setelah di print lalu digandakan atau diperbanyak, difotokopi ya. Lalu diserahkan kepada setiap koordinator. Nah, nanti koordinator dia akan mencari pemilih-pemilih yang punya potensi, bisa per TPS ya, bisa per RT atau per wilayah ya, gitu. Nanti dia akan input di sini nomor, nama, nicknya, terus apa nih, status perkawinannya, terus jenis kelamin, alamat gitu ya, desa, kelurahan, kecamatan, terus di TPS berapa gitu. Nanti data itu yang sudah di input oleh koordinator itu nanti diserahkan ke user ya, untuk dicatat ke dalam atau untuk didatabasekan ke dalam aplikasi ini gitu teman-teman ya. Jadi nanti di print. Oke, ini ada kirim pesan WhatsApp ya, tadi yang tadi sudah saya jelaskan ya, ini sudah saya jelaskan tadi gitu ya. Ini kirim pesan WhatsApp-nya ya, gitu teman-teman. Jadi untuk form kirim pesan WhatsApp ini tidak hanya untuk mengirim pesan ulang tahun, tapi bisa untuk mengirim pesan yang lainnya. Nah, untuk caranya teman-teman bisa lihat di aplikasi yang versi 3.23. Nah, sebenarnya aplikasi ini tidak jauh beda ya, cara kerjanya dengan versi 3.23. Itu sama, cuman perbedaannya hanya dikhususkannya aja. Nah, begitu teman-teman. Oke, seperti itu ya gambaran tentang aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 4.23. Nah, buat teman-teman semua yang ingin memperoleh aplikasi ini atau ingin menggunakan aplikasi ini atau ingin konsultasi juga, silakan saja hubungi saya di nomor via telepon, via WA yang ada di nomornya tuh saya sertakan di deskripsi video ini. Silakan hubungi saya kapan saja. Selama saya sedang tidak sibuk, pasti akan saya layani ya. Dari saya cukup sekian. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.